at-tawassul bi'amal bisalihil a'mal, bertawassul dengan kesolehan amal. Sebelum saya bacakan hadis ini, perlu saya jelaskan, tidak semua kaum muslimin, hampir semua kaum muslimin dari salaf dan khalaf, mereka sepakat bahwa tawassul dalam Islam diperbolehkan. Mungkin ada yang kaget mendengarkan omongan saya, tetapi sebagian dari kelompok atau saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin, maupun salaf maupun khalaf, salaf maupun khalafnya, yang tidak sepakat dengan sebagian dari sub kajian di dalam tawassul. Ibnu Taimiyah termasuk adalah merupakan tokoh yang diikuti oleh kelompok saudara-saudara kita yang ketepatan tidak memperbolehkan tawassul, itu pun mempunyai kitab yang membahas tentang tawassul. Dan beliau mengatakan tidak semua tawassul itu adalah dilarang. Ada tawassul yang diperbolehkan. Sengaja hari ini saya bawakan biar perbedaan memang ada, tetapi perbedaan itu kalau diiringi dengan ketidakpahaman akan menyebabkan perbedaan itu menyebabkan perpecahan dalam persatuan umat Islam. Oleh karena itu, sebelum saya bawakan hadis ini, saya akan sampaikan apa saja yang kira-kira yang disepakati oleh kaum muslimin salaf dan khalaf tentang tawassul. Pertama adalah tawassul bidatillah, tawassul dengan zat Allah. Segala sesuatu yang terkait dengan Allah secara langsung itu diperbolehkan. Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran diperbolehkan. Ya Allah, dengan zat diperbolehkan. Pengertian tawassul adalah meminta kepada Allah dengan menyebut sesuatu selain Allah, atau yang disebut dengan al-wasilah. Saya tidak pernah dengar, tidak pernah membaca, karena bacaan saya juga terbatas. Meskipun sekolah sampai saya doktor, tetap manusia ada keterbatasan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah yang hebat-hebat tetap ada keterbatasan, apalagi saya. Oleh karena itu, hampir semua yang pernah saya baca dengan bacaan yang terbatas, tidak ada satupun yang melarang orang bertawassul dengan zat Allah. Jadi saya ingin mengatakan, jangan menggunakan kalimat tawassul dilarang. Pada dasarnya yang dilarang ada sebagian tawassul pada hal tertentu yang sebagian kaum muslimin adalah itu menyatakan dilarang di dalam syariat. Kemudian yang kedua, tawassul dengan kesolehan amal. Jelas kesolehan amal kita adalah bukan Tuhan, dia adalah makhluk. Itu pun juga diperbolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan saya yakin ulama-ulama besar itu, mereka bukan tidak tahu hadis, mereka sangat tahu hadis. Dan tidak mungkin mereka ulama-ulama besar itu kemudian pandangan-pandangan mereka bertentangan dengan hadis ini. Kajian kita pada hari ini hanya sengaja biar jurang pertikaian disebabkan karena kesalahpahaman ini bisa dieliminir, ya. Nah, yang tidak disepakati adalah bertawassul dengan selain Allah berupa nabi, rasul, dan para wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditulis oleh Imam Busiri dan dibaca di masjid-masjid
Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku dengan kemuliaan Al-Mustafa, balligh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami. Tawassul yang seperti ini yang ketiga, inilah yang menjadi khilafiyah, perbedaan di kalangan kaum muslim. Ingat, bukan kesepakatan, tapi perbedaan. Kalau kita menghormati ulama-ulama besar, maka kita harus menghormati mereka yang tidak setuju dan tidak mengamalkan. Karena pandangan mereka masuk dalam kategori ilmu pengetahuan agama, bukan agama. Kalau agama adalah Al-Quran dan Sunnah, tidak ada unsur manusia. Tapi ini didasarkan kepada ijtihad para ulama. Berarti di sini kalau disebut dengan haram, haramnya ijtihadi, menurut ijtihad ulama. Dan kalau dikatakan diperbolehkan, itu pun adalah merupakan diperbolehkan menurut ijtihad yang kelompok. Kalau orang mengatakan haram dan kemudian menghukumi orang lain dengan kafir didasarkan kepada ijtihad seseorang, berarti orang itu terlalu hulu, ekstrim di dalam mengikuti seseorang dalam fatwa. Begitu juga yang memperbolehkan menganggap orang yang tidak melakukannya itu bodoh dengan bahasa yang kasar, sama. Oleh karena itu, menghormati yang memperbolehkan dan menghormati yang tidak memperbolehkan. Yang penting bahwa ulama-ulama yang kita ikuti adalah ulama-ulama yang punya kapasitas layak untuk disebut seorang mujtahid yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita bersatu dalam ibadah, dalam akidah, berjamaah dalam ibadah seperti yang kita lakukan. Kita harus bersikap toleransi di dalam khilafiyah. Selama itu khilafiyah, berarti ada yang memperbolehkan. Kira-kira itu mukadimah saya, karena hadisnya panjang, saya harus membacanya dengan kacamata ini. Kalau nggak pakai kacamata, saya tidak bisa membacanya. Kelihatannya makin lama mata kita makin kemampuannya makin menurun, telinga kita juga makin menurun. Itu adalah merupakan bagian dari kematian yang Allah cabut perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Jadi putra daripada Umar Al-Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Nabi Muhammad bersabda. Apa sabdanya? Ittalaqa salasu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila al-ghar fadakhalu fanhadarat saqaratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Nabi bercerita di depan para sahabatnya, dahulu kala sebelum kalian ada 3 orang yang berjalan, sampailah mereka bermalam di sebuah gua. Jadi karena terlalu malam mereka tidak pulang, kemudian menginap bermalam di sebuah gua. Kemudian mereka masuk, tidak begitu lama ada batu yang begitu besar jatuh dari atas gunung. Kemudian batu itu menutup pintu gunung. Faqalu, semua mereka tidak bisa keluar dari gua tadi. Faqalu, kemudian mereka berkata, kata Nabi, innahu la yunjikum illa an taqullaha bisalihi a'malikum. Hei teman-teman, kira-kira demikian, bahwa kejadian ini tidak mungkin kita semuanya akan selamat kecuali kita berdoa kepada Allah dengan kesolehan amal-amal kalian. Perhatikan dengan baik, katakan wallaha bisalihi a'malikum. Kalian berdoa meminta kepada Allah. Gimana tafsirnya? Bisalihi a'malikum, dengan kesolehan amal-amal kalian. Kemudian mereka sepakat. Qala rajulun minhum, berkatalah seseorang di antara mereka,
mulai berdoa dengan tawassul terhadap kesolehan amal mereka. Apa doanya? Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, saya mempunyai dua orang tua, ayah dan ibu, yang sangat tua sekali. Kuntu la ughbiku qablahuma ahlan. Dan saya tidak pernah memberikan susu sebelum keduanya mendapatkan susu dari tanganku. Jadi orang ini setiap hari selalu memberikan susu kambing kepada kedua orang tuanya sebelum memberikan kepada orang lain. Fana abi talabu syajar yawman falam aruh alaihima hatta nama fahalatu lahu ma'uhu wa abu fahuma fawajadtuha naimain fakarihtu an uqidahuma wa an ughbiqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yadayya antadir istiqadahuma hatta bariqal fajr. Kemudian seseorang ini yang ada dalam gua meneruskan doa kepada Allah SWT. Kemudian aku pergi jauh mencari ranting-ranting pohon. Ada juga riwayat yang lain, asyajar di sini diartikan dengan dia mencari ranting-ranting pohon untuk memberikan makan kepada kambing-kambing mereka yang biasa dia peras susunya. Kemudian saya tidak sempat memberikan minum kepada kedua orang tua. Waktu aku pulang, ternyata kedua orang tuaku dalam keadaan tertidur. Ya Allah, tetap ya Allah, aku menyesal tidak mampu lagi memberikan minum kepada kedua orang tuaku ini. Aku peras kambing itu, aku keluarkan susunya. Begitu aku bawa ke kamarnya, ternyata keduanya masih tertidur. Ya Allah, dia mengatakan, aku benar-benar tidak mampu dan enggan untuk membangunkan keduanya. Aku tidak tega untuk membangunkan keduanya. Kemudian aku berusaha untuk tidak memberikan minum kepada siapapun, ahlan, baik keluargaku, awalan, atau orang lain yang membeli susuku, tidak aku layani sebelum kedua orang tuaku mendapatkan susu dari tangan. Jadi orang ini semalaman tidak tidur, menyesal karena dia terlambat datang tidak memberikan minum kepada kedua orang tuanya yang sudah tua. Kemudian dia mengatakan, falabistu, tetap aku dalam keadaan. Berarti semalaman dia tetap tidak tidur, terjaga di hadapan kedua orang tuanya yang masih hidup. Wal qadahu ala yadayya antadiru istiqadahuma. Dan al-qadah itu adalah tempat susu. Jadi ceretnya ya. Jadi ceret tempat susu tadi tetap berada di tanganku. Aku menunggu keduanya baru sampai fajar, hatta bariqal fajar. Was-sabiyya yatada'una illa qadamain. Waktu fajar menyingsing, anak-anaknya pada bangun. Begitu melihat ayahnya membawa susu, anak-anaknya berusaha untuk meminta susu dari orang tua. Tapi orang tua ini tidak memberikan susu kepada anak-anaknya sebelum memberikan susu kepada kedua orang tua. Ini bukan riwayat kisah sembarangan. Ini adalah riwayat yang diceritakan dalam sebuah hadis. Kemudian fastaiqadha, kedua orang tuaku bangun. Fashariba khabwafahuma, kemudian orang tuaku meminum susu hasil perasaanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ada nggak orang yang di zaman ini, mungkin kita dan lain sebagainya, mungkin tetangga kita atau siapapun yang punya ketaatan yang begitu hebat seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW? Kita kadang-kadang kalau sudah punya anak, maaf, lebih peduli kepada anak kita ketimbang kepada kedua orang tua kita ya. Bahkan kadang-kadang tidak kita tega membiarkan orang tua kita titipkan di panti-panti jompo, karena kita lebih peduli kepada anak-anak kita, istri kita yang cantik, suami yang ganteng, dan itu seterusnya. Orang ini tidak demikian. Dia tahu persis tidak mungkin dia nikah dengan istrinya dan mempunyai anak kalau seandainya tidak didahului dengan adanya kedua orang tua. Dia sangat cerdas dan saleh.
Setelah dia bercerita seperti ini kepada Allah, mulai dia memulai doanya dengan kata-kata, Allahumma, wahai Tuhan, in kuntu fa'altu dzalik, kalau aku melakukan hal yang seperti itu yang tadi dia ceritakan, ibtigha'a wajhika, hanya mengharapkan ridhamu, fafarrij anna ma nahnu fi min hadhihi as-saqra, maka ya Allah, farrij, geserkan, berilah jalan keluar atas apa yang kami alami sekarang ini dari batu yang besar. Para hadirin dan hadirat, apa yang terjadi? Kata Nabi, famfajarat syai'an, kemudian batu itu bergeser sedikit dari keadaan semula. Tetapi la yastati'una al-khuruja minhu, katanya Nabi, meskipun batu itu bergeser, tapi tetap ketiga orang ini tidak bisa keluar dari buahnya. Jadi bergesernya cuma sedikit. Badan mereka tidak mampu untuk menerobos lubang yang sedikit. Tapi walhasil, dengan doa kepada Allah dan menyebutkan bertawassul dengan salihul a'mal, membuahkan hasil yang menurut akal kita mungkin tidak mungkin. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli syai', maha kuasa atas segala sesuatu. Qala al-akhar, baru yang satu berdoa. Apa doanya? Doanya dahsyat menurut saya, dan ini banyak dialami oleh masyarakat sekarang ini. Allahumma, wahai Tuhan. Jadi otomatis teksnya semua dari Nabi, cerita ini dari Nabi. Allahumma, ya Allah, innahu li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilayya. Ya Allah, aku mempunyai keponakan, putrinya paman, berarti keponakan kan? Putrinya paman, berarti misanan. Ya Allah, saya mempunyai misanan, saya mempunyai sepupu, ya, orang yang paling aku cintai. Dalam riwayat yang lain saya tulis, kuntu uhibbuhuma ka ashadda ma yuhibbur rijala an-nisa. Ya Allah, aku mencintai dia sebagaimana sesuatu yang paling dicintai oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Makanya perempuan ini mempunyai kriteria yang luar biasa, yang tidak ada satu laki-laki yang tidak cinta dengan apa yang dia miliki. Saya mencintai perempuan seperti ini, dan perempuan ini adalah sepupu saya. Ya Allah, fa'aradtuha ala nafsiha. Pada suatu hari saya menginginkan untuk menggauli dia tanpa nikah. Saya ingin berbuat yang tidak senonoh kepada dia. Saya ingin mengambil keperawanannya. Ya Allah, ya seorang kalau sudah dalam kepepet, segala sesuatu yang tidak baik disebutkan dalam doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famtana'at minni, tapi dia tidak mau. Wa alammat biha sanatun minas sinin, enggak tahunya ya Allah, dia mengalami masa yang sangat sulit, bertahun-tahun hidupnya sengsara. Dalam riwayat yang lain, ibunya sakit, dia tidak punya pekerjaan. Walhasil hidup sangat sengsara dan membutuhkan uluran tangan dari keluarganya. Kemudian faja'atni, dia datang kepadaku meminta pertolongan. Fa'ataituha ishrina wa mi'a dinar. Aku waktu itu memberikan kepada dia untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya yang sudah bertahun-tahun dia alami. Berapa banyak? Yaitu 120 dinar. Tapi dengan catatan, antu khalliya baini wa baina nafsaha wa baina nafsiha. Dia harus mau bersepi-sepi diri bersama dengan saya. Maksudnya apa? Mengambil keperawanan, menggagahi dia, hubungan sebadan yang tidak syar'i. Dia akan memberikan uang, tapi dengan catatan dia mau membayarnya dengan sesuatu yang sangat terhormat di dalam fisiknya, yaitu keperawanannya. Kemudian apa yang terjadi? Fafa'alat, dia setuju. Akhirnya dia setuju, mau memberikan keperawanannya untuk mendapatkan 120 dinar.
hatta idza qadartu 'alaiha, setelah saya berikan uang, kami masuk ya Allah di dalam sebuah kamar dan kami betul-betul akan melakukan. Bahasanya qadartu 'alaiha, dan aku mampu menguasai dia. Dalam riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, riwayat yang lain, aku duduk di antara kedua kakinya. Tidak perlu saya jelaskan. Qala, dia berkata, ittaqillah wa la taqubbal khatib illa bihaqqi. Wahai sepupuku, takwalah kamu kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, bayangkan seorang perempuan yang mau memberikan keperawanannya disebabkan karena hempitan ekonomi yang luar biasa. Pasti keadaannya sangat menghempit karena sebelumnya dia menolak dan dia mau memberikan ini disebabkan karena kehempitan ekonomi, karena ibunya sakit dalam riwayat yang lain. Dia benar-benar repot untuk hidup secara layak. Dan ini banyak dialami di masyarakat kita. Saya pernah bersama dengan teman-teman di Surabaya melakukan penelitian di Yayasan Mojopahit. Dalamnya banyak perempuan-perempuan yang kita sebut dengan wanita tunasusila. Ternyata sebagian besar di antara mereka adalah disebabkan karena hempitan ekonomi. Kalau itu alasannya, maka yang berdosa adalah orang-orang kaya yang ada di sekitarnya yang tidak mampu untuk membantu mereka sampai mereka mau menjual kehormatan. Ternyata orang yang diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mau juga ingin memberikan keperawanannya karena hempitan. Dia berkata, ittaqillah, di perempuan ini masih baik, tapi karena tekanan yang luar biasa, dia goyah. Wala taqubbal khatim illa bihaqqi, dia mengatakan, sepupuku, jangan engkau pecahkan cincin itu. Maaf, maksudnya adalah keperawanannya, illa bihaqqi, kecuali dengan apa yang dibenarkan oleh Allah. Ya Allah, waktu dia berkata seperti itu, sedangkan aku akan melakukannya. Aku pada waktu itu wansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilaiha, aku tinggalkan dia ya Allah, aku tidak melakukan itu ya Allah. Sedangkan aku sangat sayang kepada dia, aku tinggal melakukan. Tapi gara-gara omongannya itu, menyebut nama perempuan ini, keluar dari perempuan ini mulut kata-kata yang luar biasa. Karena kata-kata itu ya Allah, kemudian aku tinggalkan dia. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha, bahkan emas-emas yang aku berikan kepada dia bukan cuma uang, yang waktu itu dia belum kembalikan disebabkan karena dia tidak mau untuk melakukan seperti itu. Ya Allah, emas itu tidak aku ambil, aku berikan semua itu kepada dia. Aku tidak melakukan yang diharamkan dan aku beri dia itu karena Engkau ya Allah. Kemudian dia berdoa, Allahumma, ya Allah, dia berkata, in kuntu fa'altu dzalik, bila aku melakukan itu ibtigha'a wajhika, karena mengharapkan pahalamu ya Allah, fafarrij ma nahnu fihi min hadhihi as-safar, maka bebaskan kami ya Allah dari hempitan batu yang besar ini yang menutupi gua ini. Para hadirin dan hadirat, apa yang terjadi? Fafajarat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu, batu itu cuma bergeser sedikit dan tetap mereka tidak bisa keluar dari kuatnya. Sekarang yang terakhir, waqala salis. Sebelum saya bacakan yang ketiga, saya ingin garis bawahi dalam doa yang tadi disebutkan oleh yang pertama dan kedua dan insya Allah yang ketiga, ada kata-kata, kalau seandainya aku melakukan ini benar-benar ikhlas kata. Jadi bukan berarti bahwa pasti kesolehan amal kita itu bisa dijadikan sebagai alat tawassul. Tetapi di dalamnya ada kata-kata, tetap penilaian Allah itu adalah yang paling penting. Apakah yang kita lakukan itu soleh atau tidak? Saya teruskan. Berkatalah yang ketiga, ya Allah, Allahumma istajartu ujara, aku
mempunyai beberapa orang yang digaji, ujara dari kata-kata ajir, dan aku memberikan mereka setiap bulan gaji mereka di dalam kerja mereka. Berarti orang yang bercerita ini mempunyai perusahaan. Wa a'taituhum ajrahum ghaira wahidin. Semua ya Allah pegawai saya selalu saya gaji tepat waktu kecuali satu orang. Belum sempat dia mengambil gajinya. Dalam riwayat yang lain, orang ini marah sama pemilik perusahaan. Begitu marah dia, kemudian sebelum mengambil gaji, dia keluar dari perusahaan tadi tanpa mengambil gajinya. Saya kira nggak ada orang zaman model seperti ini. Biasanya keluar dan menuntut gaji dan pesangon. Dia keluar tidak mengambil gajinya karena marah kepada pemilik perusahaan. Tarakal ladzi lahu, kemudian dia meninggalkan yang semestinya gaji yang dia dapat, wadhaba, dan dia pergi, fasamatu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Setelah pegawai ini pergi, pemilik perusahaan ini menyesal kenapa pegawainya ini keluar tanpa mengambil gajinya. Penyesalan ini menyebabkan gaji dari pegawai tadi dimasukkan di dalam saham perusahaannya, dan gaji itu kemudian bertahun-tahun sampai menjadi besar. Bahkan dalam satu riwayat, perusahaan si pemilik pengusaha ini itu adalah gajinya pegawai tadi. Semua perusahaannya tutup kecuali perusahaan yang dimodali dengan gajinya pegawai. Jadi perusahaannya sepegawai. Tinggal perusahaan yang dibiayai oleh gaji si pegawai tadi. Bisa dibayangkan gaji pegawai berapa? Kok bisa menjadi sebuah perusahaan yang besar? Berarti orang ini meninggalkan perusahaan dalam waktu yang begitu lama. Kemudian Nabi menceritakan, faja'ani ba'da hinin, kemudian dia datang kepada saya setelah ba'da hinin, tidak disebutkan beberapa tahun. Faqala, datang, dalam riwayat yang saya baca, dia sudah dalam keadaan lelah, dia sudah tidak punya pekerjaan, kemana-mana sudah tidak lagi memungkinkan dia mendapatkan sesuatu yang bisa menyebabkan dia hidup layak dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu yang teringat satu hal, bahwa saya pernah kerja bertahun-tahun dahulu dan gaji saya belum saya ambil di perusahaan. Kalau bapak-bapak punya perusahaan, setelah 20 tahun kemudian datang dan meminta gaji kepada bapak, ibu, kira-kira apa yang bapak lakukan kepada orang yang datang setelah 20 tahun tadi? Mungkin catatan-catatan tentang penggajian dia sudah tidak ada lagi, atau mungkin ada, walhasil sangat sulit terkembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana cerita Nabi terkait dengan ini? Subhanallah. Faqala, kemudian pemilik perusahaan ini berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri. Katanya si pegawai yang meninggalkan tempat ini menuntut kepada pemilik perusahaan dengan kata-kata, berikan kepada saya gaji saya. Fakultu, ya Allah, aku berkata kepada dia, kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqib. Gaji Anda adalah semua, katanya dia, yang kamu lihat, mulai dari kamu masuk perusahaan tadi sampai ke tempat aku, semua yang kamu lihat, mulai dari unta, sapi, kambing, bahkan budak-budak sahaya yang mengurusi semua ini, itu adalah milik, itu adalah gaji. Berarti orang ini penyesalan yang menyebabkan dia jujur dan menjaga amanah seseorang, dan tetap dia jaga dengan baik. Kan zaman sekarang ini dana sosial aja dikorupsi oleh orang-orang yang semestinya harus mengeluarkan zakatnya karena dia kaya. Dia jaga dengan baik. Ini pengusaha yang soleh, luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Faqala, orang ini menganggap jawaban pengusaha ini main-main. Dia mengatakan Allah, dia kaget. Tastahzi, kamu menghina saya. Wajarlah kalau dia mengatakan gitu. Saya cuma minta gaji saya kecil, kenapa engkau berikan perusahaan yang begitu besar? Faqultu, ya Allah, berkata kepada, la astahzi'i bika, saya tidak pernah menghina Anda. Ya Allah, fa'akhadahu kullah. Ternyata orang ini mengambil semua kekayaannya
Tidak disisakan sedikit pun kepada orang yang telah menjaganya. Bahkan yang luar biasa, fastaqahu, kemudian dia bawa dan dia jual seenaknya. Mungkin karena dia bersangkutan tidak punya keahlian untuk memilih sebuah perusahaan, dia jual gitu saja, yang penting dapat uang. Falam yatruk minhu syai'an, dia tidak meninggalkan sedikit pun ya Allah kepada untuk. Kemudian orang ini berkata, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhika, kalau aku melakukan seperti ini, sesuatu perbuatan yang luar biasa berat, karena harus dibangun oleh kejujuran yang luar biasa. Kalau aku melakukan ini ya Allah, benar-benar mengharapkan ibtigha'a wajhika, yaitu ridhamu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi, keluarkan kami ya Allah dari apa yang kami alami sekarang ini. Para hadirin dan hadirat, apa yang terjadi? Nabi menceritakan, famfajaratis sahratu, batu itu terbuka secara utuh, tidak ada yang tersisa. Allahu akbar. Fakharaju yamshun, kemudian mereka pergi dan berjalan menuju rumah mereka masing-masing. Yang tadinya mereka menganggap tidak mungkin bisa keluar, dan mereka mati di dalam keluarga. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau saya tulis garis bawah, tidak perlu saya terang, sudah cukup mukadimah saya. Maka perlu bahwa kesolehan amal yang kita lakukan di dunia ini dengan izin Allah, bukan saja membantu kita memasuki surga di akhirat nanti, tapi mampu mengabulkan doa-doa kita. Kedua adalah mampu menyelesaikan juga permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan bantuan Allah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita selalu budayakan berbuat sesuatu yang baik, mulai dari masyarakat yang terkecil, yaitu kedua orang tua kita. Lebih besar lagi adalah keluarga kita. Seperti cerita yang kedua itu kan keluarga lebih besar, keluarga yang lebih besar. Lebih besar lagi adalah masyarakat. Saya yakin Indonesia tidak akan keluar dari masalah yang dihadapi kalau pendidikan kita tidak pernah melahirkan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang tidak pernah berbakti kepada keluarganya yang kecil, termasuk sepupu dan lain sebagainya. Dan pendidikan yang tidak bisa mendidik, lahirnya pengusaha-pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak peduli kepada masyarakatnya secara luas. Karena peduli kepada kedua orang tua, peduli pada keluarga kecil kita, dan kita harus memulai dari keluarga kita, dan peduli kepada semua permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, umat ini. Kalau dilakukan dengan ibtigha'a wajhika, mengharapkan yaitu ridha dari ya Allah, saya yakin itu semuanya adalah termasuk kesolehan amal. Kalau itu kita lakukan, mulailah sekarang ini berdoalah kita bertawasul dengan kesolehan amal kita, karena hal yang seperti itu disyariatkan, dibenarkan. Dan gak usah rame-rame sampai kemudian persatuan menjadi pecah kepada tawasul-tawasul yang memang diperselisihkan oleh tokoh. Mulailah kita dengan berbicara yang disepakati, mengamalkan yang disepakati. Bila ada yang berbeda, mulailah kita harus membiasakan diri untuk bersikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan. Sehingga masjid yang disebut dengan Baitullah ini akan dimasuki oleh orang-orang muslim yang sangat bijak. Saya yakin masjid ini teduh, akan lebih teduh lagi kalau seandainya yang memasuki masjid ini adalah orang-orang yang punya hati yang teduh. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga insya Allah hadis yang saya bacakan tadi akan memberikan kepada kita nilai-nilai kebaikan yang lebih baik lagi. Jadi saya sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang tanya silakan. Kita neng-neng.
Baik, bila tidak ada, marilah kita tutup dengan doa. Para ikhwan dan akhwat, sebagaimana yang kita tahu, inilah caranya Allah menyapu dunia ini dari hal yang tidak baik untuk menjadi yang baik. Itu bahasa saya. Dengan banyaknya peristiwa dimanapun, karena bumi ini adalah milik Allah, Allah mempunyai cara untuk menyelesaikan semua yang mungkin kita tidak memahami. Saya yakin dengan semua yang peristiwa yang terjadi, apapun peristiwa itu, ujung-ujungnya dunia ini akan menjadi dunia yang lebih baik. Tetapi bukan berarti kita harus menggantungkan, membiarkan Allah berbuat tanpa kita berbuat. Kita berbuat juga untuk menjadikan dunia ini lebih baik, sesuai dengan kemampuan kita, dan tidak melanggar aturan-aturan yang diatur oleh agama. Terakhir adalah apa yang terjadi di Mina. Saya sebagai ustadz tidak akan berbicara tentang hal-hal yang memang tidak layak untuk saya bicarakan di tempat. Tapi yang jelas, fakta, al-waqi', kenyataan tidak pernah mendustakan. Banyak saudara-saudara kita yang wafat menjadi syuhada. Sebelum melakukan ibadah haji saja, meskipun tidak sempat wukuf, saya sudah menyebutnya haji. Mereka akan mendapatkan pahala haji sebagaimana niat yang mereka ada. Apalagi mereka sudah melakukan wukuf di Arab. Saya yakin darah-darah syuhada ini tidak cuma-cuma, mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap perubahan umat Islam. Bebaskan kita dari kepentingan kelompok sesaat untuk menafsirkan. Sebab belum tentu berita-berita yang masuk di HP Bapak itu, Bapak punya kemampuan untuk melakukan tabayyun, cek beneran. Tapi yakin, dunia ini milik Allah. Allah Maha tahu bagaimana menyelesaikan semua permasalahan. Tetapi saya ulangi lagi, kita yang punya kemampuan juga harus berusaha untuk berbuat segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan, untuk saudara-saudara kita yang muslim, khususnya yang sekarang ini menghadapi musibah. Di mana kita ingin membacakan Fatihah untuk semua yang tertindas di dunia, dimanapun berada. Allah Maha. Semoga Allah membantu mereka. Allah memaafkan kesalahan, mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah terdahulu, dan memberikan kedudukan yang mulia di sisi. Dan semoga apapun yang mereka perjuangkan sesuai dengan niat mereka selalu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita yang hidup-hidup, sehingga membawa perubahan yang lebih berarti untuk dunia yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri, dunia ini menjadi negeri yang benar-benar damai, dan selalu manusianya yang ada di bumi ini yakin bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Oleh karena itu, marilah untuk kebaikan yang tadi saya sebutkan sedikit, dan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi yang Allah Maha tahu tentang kebaikan yang ada pada hamba-hambanya, kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Malik Yawm Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji hanya milik. Wa minkal faraj, darimu jalan keluar atas segala urusan kami. Engkau adalah tempat kami meminta pertolongan, ya Allah. Engkau adalah tempat kami berkeluh kesah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha. Ya Allah, ya Rabbi, sampaikanlah salawat dan salam kami pada baginda Rasul Muhammad dan keluarga beliau, sebagaimana hal tersebut Engkau sampaikan kepada baginda Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Lil alamin innaka hamidun majid. Ya Allah, ya Rabbi, bantulah Islam dan kaum muslimin, dan rendahkan orang-orang yang merendahkan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, hancur luluhkan kekuatan-kekuatan Zionis Yahudi dan kekuatan-kekuatan jahat yang ada di dunia ini yang menistahkan manusia dan kemanusiaan di atas bumi, ya Allah.
dan siapapun yang mendukung. Ya Allah, kami berbuat, dan saya yakin banyak orang-orang baik di atas bumi ini berbuat, tapi sesuai batas mereka sebagai makhluk. Hanya dengan bantuan-Mu ya Allah yang sulit akan menjadi mudah ya Allah. Ya Allah, hancur luluhkan semua kekuatan yang menghancurkan manusia dan kemanusiaan di atas bumi, yang menghancurkan kebenaran-kebenaran yang berasal dari Engkau dan Rasul di atas bumi, dan siapapun ya Allah yang membantu mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami dan dosa mereka yang baik-baik di kalangan hamba. Maafkanlah kesalahan mereka ya Allah. Dan ya Allah, maklumilah ya Allah keterbatasan kami sebagai makhluk-Mu dalam melakukan kebenaran. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang beriman kepada-Mu. Ya Allah ya Rabbi, berilah ya Allah kemudahan bagi siapapun hamba-hamba-Mu yang menyuarakan kebaikan di atas bumi-Mu ini ya Allah, yang hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan yang baik itu adalah baik dan anugerahkan kepada kami untuk mengikuti yang baik, dan tunjukkan yang batil itu batil dan anugerahkan kepada kami ya Allah untuk menjauhi kebatilan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.